yang seringkali dinyatakan itu ketika tongkat dimasukkan ke dalam air, ternyata kalau menurut pengamatan mata menjadi bengkok, nggak lurus lagi kan, gitu kan. Ketika tongkat dicelupkan ke air, nah ini ternyata jadi bengkok. Nah, pengetahuan tongkat dicelupkan di dalam air menjadi bengkok, ini sebenarnya pengetahuan yang benar apa enggak ini? Nah, ini muncul baru Immanuel Kant misalnya, muncullah kemudian ada rasionalisme kritis, gitu muncul seperti itu, muncul rasionalisme kritis atau muncul kemudian beberapa yang lain. Atau boleh jadi bisa seperti ini. Ketika kemudian fakta-fakta yang kemudian kita dapatkan dan kemudian kita misalnya kita gabungkan menjadi sebuah teori tertentu, maka bagaimana cara membuktikan bahwa teori yang kemudian kita ciptakan tersebut benar adanya. Misalnya contoh biasanya begini, paling sederhana, kalau kita ke mana? Kalau di sini laut paling dekat itu mana gitu? Cilacap itu mana kan? Teluk Penyu. Teluk Penyu lah. Itu Teluk Penyu. Teluk Penyu misalnya. Oke, kita kemudian di sana, tapi enggak ada bangaunya ya. Saya ke Teluk Penyu ya enggak, jarang lihat bangau. Misalnya seperti itu deh, yang paling ya bangau lah, katakanlah biasanya bangau. Bila kemudian kita melihat bangau 1, 2, 3, 4, 5, 6 bangau kan gitu kan. Kemudian kita berasumsi, kemudian berteori bahwa bangau itu berwarna putih. Gimana cara membuktikan bahwa teori saya atau teori kita bahwa burung bangau itu berwarna putih? Untuk membuktikan benar adanya, itu bagaimana? Disinilah kemudian muncul dua teori. Teori pertama disebut dengan teori verifikasi. Dengan cara membuktikan atau mengemukakan bukti-bukti sebanyak mungkin. Jadi sesuatu itu kemudian pengetahuan yang kemudian kita dapatkan atau teori yang kemudian kita ungkapkan itu dianggap benar manakala terbukti adanya, verified gitu kan, terverifikasi. Hari ini kan ngomong terverifikasi kan itu, terverifikasi. Kenapa? Ya karena saya lihat burung bangau di Teluk Penyu ternyata warnanya putih. Kemudian di mana? Lagi kampung nelayan, kampung laut kok kampung nelayan. Kampung laut misalnya, ternyata warnanya putih juga. Kemudian di mana? Pantai Menganti misalnya. Oh ternyata putih juga. Oh berarti terbukti benar adanya bahwa burung bangau berwarna putih. Oke. Cuman teori ini tidak kemudian menggugurkan. Dengan teori verifikasi ini tidak serta-merta mampu menggugurkan manakala teori tadi itu, teori bahwa burung bangau itu putih itu kan, itu
Begitu ada 10 burung bungau yang kemudian berwarna putih, itu berarti tesis atau teori tersebut benar adanya. Meskipun kemudian hari ditemukan ternyata ada burung bangau negro. Ada burung bangau negro yang kemudian apa namanya eksodus ke Afrika misalnya atau ke Papua misalnya kemudian jadi gosong hitam misalnya. Nah itu tetap aja bahwa burung bangau itu putih itu benar adanya dengan teori pembuktian verifikasi. Nah, dari sini nanti implikasinya apa? Semakin benar pernyataan kita, manakala pernyataan tersebut bisa apa? Mencakupi segala hal. Pokoknya sesuatu itu yang kemudian semakin global, semakin umum, itu menjadi semakin benar. Itu gara-gara teori verifikasi ini. Misalnya apa? Ayam. Ayam itu apa? Ayam itu makhluk. Misalnya kayak begitu. Makhluk darat itu wes bener pol itu kan. Karena kalau ada ayam di laut berarti mati. Nah, oke, misalnya yang seperti itu. Nah, ini akibat dari situ muncul generalisasi. Nah, semakin hari ternyata ditolak lagi. Enggak lah, kalau kayak begitu dianggap benar, maka untuk mencari kebenaran itu sangat mudah. Padahal kebenaran itu harus sesuatu yang sulit. Ini kira-kira teorinya orang-orang yang pengen kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kira-kira seperti itu. Karenanya muncul untuk membuktikan bahwa sebuah pengetahuan teori tersebut benar adanya, manakala teori tersebut tidak dapat dibuktikan kesalahannya. Balik. Jadi itu dapat dibuktikan yang tadi verifikasi itu dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, sekarang dibalik. Tidak dapat dibuktikan kesalahannya. Oke. Begitu dapat dibuktikan kesalahan satu saja, gugur teori tersebut. Maka berbanding terbalik dengan teori yang pertama tadi, ada satu saja burung bangau berwarna hitam atau selain putih, maka sudah teori burung bangau berwarna putih jadi salah. Jadi teori yang tersesat itu. Jadi teori yang salah. Meskipun apa 1 juta yang lain semuanya membuktikan berwarna putih. Satu aja ternyata kan gitu kan. Oke, itu kira-kira seperti itulah. Misalnya ada bicara lele itu warnanya apa? Kehitam-hitaman gitu kan. Tapi begitu muncul ada lele jumbo atau lele bule, wah, langsung hilang semua itu definisi tentang lele seperti yang dulu-dulu. Teori falsifikasi. Oke, itu adalah problem pertanyaan yang ke berapa tadi? Ke-5 ya. Oke. Nah, yang ke-6 baru pertanyaannya bagaimana cara mengembangkan ilmu pengetahuan. Bagaimana cara mengembangkan ilmu pengetahuan. Bagaimana cara mengembangkan ilmu pengetahuan? Biasanya pengetahuan itu mesti diambil dari sedikit, dikumpulkan dari sedikit. Akhirnya muncullah teori tadi itu. Apa namanya? Program riset ilmu pengetahuan kan itu. Atau kemudian bisa melalui proses transfer of knowledge. Bagaimana itu dikembangkan? 2, ada transfer of knowledge. Yang kemudian yang kedua adalah program riset ilmu pengetahuan. Meskipun ini ada salah satu teori yang dikembangkan kalau nggak salah oleh Thomas Kuhn. Saya lupa. Ya kalau nggak salah Thomas Kuhn kalau nggak salah.
Kalau nggak Popper, ya Thomas Kuhn. Sampai hari ini tidak ada satupun teori ilmu pengetahuan yang spektakuler, yang sangat mempengaruhi kehidupan umat manusia. Tidak ada satupun teori yang kemudian mampu memberikan impact sangat besar dalam kehidupan umat manusia ditemukan karena program riset yang berkelanjutan. Tidak ada. Kata kalau nggak salah Thomas Kuhn, kalau nggak salah. Hampir semuanya teori yang kemudian sangat mempengaruhi penduduk dunia ini atau yang sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan umat manusia itu rata-rata ditemukan karena emergen, muncul dengan tiba-tiba. Kalau dalam bahasa dalam bahasa kita itu yang sebelumnya itu ya karena mukjizat lah. Karena mukjizat. Karena sesuatu yang kemudian kharikul adah tiba-tiba. Ya sudah tiba-tiba. Karena mukjizat. Contoh misalnya apa? Kalau Anda lihat misalnya listrik. Lampu itu kan. Lampu. Itu juga proses penemuannya juga nggak sengaja. Teori gravitasi misalnya, itu proses penemuan teorinya juga nggak sengaja. Apalagi gelombang radio misalnya, itu semua itu ditemukan itu karena ada faktor yang bersifat emergen, muncul dengan tiba-tiba. Sesuatu yang kemudian nggak sengaja. Jadi nanti kalau jenengan semua kok kemudian lagi jutek mikir disertasi apa ya? Kemudian kok tiba-tiba nanti kelingannya itu begitu kelingan langsung Anda jatuh, kemudian kelingan, oh iya kayak begitu tentang itu, wah itu biasanya berhasil nanti. Oke, nah, ini nanti teori emergen, sesuatu yang kemudian muncul tiba-tiba. Saya nggak tahu, misalnya kalau nggak salah saya cerita mungkin itu ya sudah melakukan Thomas Edison melakukan percobaan tentang bagaimana lampu itu kan, lampu listrik itu mungkin macam-macam dicoba macam-macam tidak nyala-nyala. Mungkin tiba-tiba kemudian kesenggol gelasnya, tiba-tiba ada air, kemudian mengalami konsleting, jebule nyala misalnya. Ini yang kadang-kadang terjadi hampir semuanya. Oke, baik. Sementara itu dulu pengantar dari saya. Monggo kita bahas bareng-bareng. Sementara itu dulu. Silakan. Ada yang mau menanggapi? Oke, saya Prof. Oke. Monggo Pak Hamzatun. Ya, kelihatannya anak muda-muda ikut saya untuk duluan biar teman-teman semangat. Halo, kan katanya lahirnya lebih tua. Ya, oke, Prof. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau tanya bicara tentang epistemologi, yaitu bicara tentang ilmu pengetahuan. Yang saya masukkan di dalam pemikiran saya yang masih kurang begitu jelas tadi, yaitu ilmu verifikasi. Verifikasi itu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang didapat dari mencari bahkan sampai mewujudkan sesuatu penemuan, intinya seperti itu. Seperti tadi Prof memberi contoh
burung bangu yang warnanya putih. Burung bangu yang warna putih itu katakanlah ilmu verifikasi mengatakan semua orang itu mengatakan burung bangu itu putih. Berarti ilmu itu betul. Tapi ilmu verifikasi itu bisa gugur kalau di situ ada burung bangu warna hitam satu aja. Berarti itu adalah gugur. Sekarang yang saya kaitkan dengan apa itu jumhur ulama. Ada beberapa pendapat jumhur ulama, katakanlah seperti tahlilan dalam suatu contoh atau ziarah kubur atau apa terserah dari agama yang mengatakan berbeda-beda masing-masing ulama. Katakanlah salah satu contoh kita melaksanakan tahlilan. Dari ulama Syafi'i boleh, Hambali boleh. Ada salah satu ulama yang mengatakan tahlilan itu tidak boleh. Berarti ilmu verifikasi ini atau katakanlah kalimat ini masuk mana, Prof? Oke. Ya. Baik, jadi Pak, sebentar. Saya dulu. Jadi verifikasi, falsifikasi itu bukan untuk memperoleh pengetahuan, tapi untuk melakukan uji, untuk menguji apakah pengetahuan yang kita dapatkan, apakah teori yang kemudian kita kembangkan itu benar atau salah. Kalau cara memperolehnya tadi ada eksperimentasi, kan, berpikir logis, berpikir kritis misalnya, atau dalam konsep Islam dapat wahyu, nggak usah mikir, gitu kan, nggak usah mikir. Nabi Muhammad itu dapat pengetahuan, nggak usah mikir, gitu kan. Malah pikirannya pas rodok hilang gara-gara malaikat Jibril kan, terus ngedredeg gitu. Hilang semua rodokan pikirannya kan, begitu kan. Oke. Awalnya di tempat pengetahuan. Nah, ini yang kemudian nanti muncul lagi. Jadi ada bukan semata-mata karena proses berpikir kritis, berpikir logis, bukan karena melakukan eksperimentasi, tetapi juga ya karena melalui wahyu. Nah, kalau dikembangkan melalui ilham. Misalnya, ini kalau dalam epistemologi Islam. Tapi kalau epistemologi secara umum, ya agak menolak begitu, agak menolak. Meskipun ya kalau hari ini semakin religius, ya penolakan itu jadi semakin berkurang. Kalau awal-awal penolakan itu ya. Nah, kalau dalam tahlil kira-kira begini. Selama ada dalilnya, kan gitu kan. Selama ada dalil tentang tahlil, misalnya kul ilaha illallah misalnya, itu kan tahlil. Ya berarti sah. Berarti monggo tafadhol kan gitu. Sebaliknya, kalau kemudian teori yang falsifikasi, silahkan dilakukan. Asal tidak ada ditemukan dalil yang melarang tahlil. Malah angel meneh ini dalil melarang tahlil. Ada satu saja dalil yang melarang tahlil ditemukan, maka tahlilan nggak boleh. Meskipun ada dalil lain, kan gitu, ada hadis, ada pendapat ulama lain yang membolehkan tahlil, misalnya seperti itu. Nah, itu cara yang kedua, falsifikasi. Oke, ini pada dataran sederhananya seperti itu. Meskipun
ini nanti terkait bahwa teori itu semakin benar. Sebenarnya teori itu dapat dianggap semakin benar sebuah pengetahuan itu manakala memungkinkan untuk dicari kesalahannya. Makanya hari ini pengetahuan, karena hari ini itu pengetahuan itu dibangun atas proses falsifikasi, maka semakin dikatakan ilmiah manakala teori-teori yang dikemukakan, yang dikembangkan oleh seseorang itu spesifik. Lebih spesifik, lebih detail, itu lebih bagus. Kenapa? Kalau teori itu dikemukakan secara lebih detail, lebih spesifik, maka kemungkinan untuk dapat dibuktikan kesalahannya semakin besar. Nah, semakin besar dapat dibuktikan kesalahannya, itu semakin ilmiah. Ya, semakin nggak ilmiah itu kalau kemudian jenengan pendapatnya itu semakin general. Contoh misalnya kalau di dalam kitab-kitab yang dahulu Al-Insan Hayawanun Natek misalnya, ya kan? Al-Insan manusia adalah makhluk yang misalnya berakal, misalnya seperti itu. Makhluk yang mampu berbicara, monggo terserah, silakan mengartikan apa gitu kan. Nah, itu semakin general. Nah, semakin general itu semakin nggak ilmiah. Hari ini itu seperti itu. Jadi semakin general teori yang kemudian kita kemukakan, maka semakin nggak ilmiah. Berarti nanti kalau jenengan nanti nulis disertasi, kesimpulannya ya harus semakin rinci. Karena semakin rigid, berarti semakin mungkin dibuktikan kesalahannya. Nah, semakin mungkin dibuktikan kesalahannya, itu semakin ilmiah. Kira-kira seperti itu, Pak Satuan. Ya, Oke. Baik, ada lagi? Monggo. Oke, assalamualaikum. Dalam. Oke, Pak Kiai. Ya, sangat menarik epistemologi Islam ini. Tadi berangkat dari empiris, rasionalis, kemudian berkembang sampai pada titik terakhir ada verifikasi, ada falsifikasi. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan, hanya hal dari awal, ini barangkali juga ada kaitannya juga yang termasuk masuk di dalam materi tadi, ada ontologinya juga, bukan hanya epistemologi. Namanya yang empiris, namanya ontologinya adalah semua material atau hal-hal yang sifatnya material. Kemudian nantinya menjadi empiris. Dan dalam kalau kita masuk ke dalam epistemologi Islam, kan berarti juga tidak bisa lepas dari ontologi Islam. Ya. Nah, ketika tadi puncak pengetahuan dalam Islam itu kan katakanlah namanya ma'rifatullah, gitu ya. Setidaknya itu yang banyak beredar. Dan pemanya Al-Ghazali kemudian mengatakan bahwa ya bukan hanya Al-Ghazali, semua umat Islam itu setuju bahwa semua ilmu itu adalah dari Tuhan. Karena memang puncak pengetahuan tertinggi adalah Tuhan. Adalah ma'rifatullah, pengetahuan tentang Tuhan. Sehingga banyak ulama atau para pemikir Islam itu yang mengatakan bahwa di setiap pengetahuan itu pasti mengarah kepada adanya Tuhan. Setidaknya begitu ya. Di semua disiplin ilmu apapun nanti kemudian ketika dilanjutkan maka akan sampai pada kausa prima yang tadi disebutkan sebagai asbab al-awwal. Kemudian tadi kalau begitu kan katakanlah posisi wahyu tadi kan salah satu pertanyaannya adalah lalu wahyu ini apa? Rasional, bukan melalui proses rasionalisasi, juga bukan proses experience maupun dari sebuah pengalaman. Ya.
Karena memang ini adalah wahyu yang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata dalam pendekatan penerimaan wahyu bagi kita sebagai umat Islam, katakanlah memang sudah keluar dari ilmu, saya bahasakan keluar dari ilmu, karena memang pakainya iman untuk meyakini bahwa kebenaran wahyu itu bukan melalui pendekatan akli, tapi pendekatannya adalah pendekatan iman. Nah, sehingga barangkali nanti di apa rumusannya atau apa bahasa istilahnya begitu, bahwa kalau Al-Ghazali kan melalui epistemologinya kan ada mulai dari syak, kemudian sampai pada kesimpulan terakhir bahwa cara menemukan kebenaran itu, karena kebenaran yang dipatok oleh Al-Ghazali kebenaran standar tertinggi, kebenaran yang tidak menyisakan sedikit pun keraguan, sehingga khisi atau indera ini sering menipu. Kalau dalam contoh-contoh yang populer di Al-Ghazali kan, kalau kita tanya mata seberapa besar bulan, itu jawabannya kan sebesar koin mata. Padahal akal pun bisa mengatakan bahwa triliunan lebih besar dari koin itulah kenyataan bulan. Hal ini menjadi menarik ketika wahyu ini harus didekati dengan iman dulu, meskipun wahyu sendiri terbuka untuk diuji tadi ketika menggunakan pendekatan pembuktian kebenaran itu adalah dengan ujian, termasuk dalam disertasi itu kan tadi berarti kan falsifikasi ya, bahwa teori yang di disertasi itu harus kalau udah diuji dicari kesalahannya kok ternyata masih mampu bertahan, berarti ini lulus, katakanlah begitu ya. Nah, Al-Qur'an itu juga terbuka untuk diuji. Jadi dari kalau kita lompat, katakanlah meskipun mungkin belum terjawab, ini wahyu ini bloknya yang mana? Karena blok empiris bukan, blok rasionalis bukan, tapi dia terbuka menantang siapapun untuk yang masih meragukan Al-Quran, terbuka untuk membuktikan kesalahan Al-Quran. Berarti Al-Quran itu katakanlah sangat ilmiah karena dirinya menantang siapapun. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurat. Ini kan tantangan terbuka bagi dari Al-Quran untuk siapapun silahkan cari kesalahan Al-Quran. Karena memang ilmu pengetahuan dengan teori falsifikasi ini, ketika sudah dicari celah kesalahan dan tidak menemukan, berarti harus tunduk dan mengakui itu adalah sebuah kebenaran setelah diuji berkali-kali. Nah, kemudian saya terakhir ingin menarik ke dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Katalah sifat ilmu Allah. Sifat ilmu Allah itu kan ya ta'alaq bi jami'il ma'lumat. Ta'alluqnya itu dengan seluruh apa yang bisa diketahui. Ma min sya'nihi ayyu'lam. Baik itu wajibat, mustahilat, atau jaizatan gitu ya. Bahwa Allah tahu bahwa tidak mungkin dia punya anak, Allah tahu bahwa Allah itu wajib adanya, dan seterusnya. Diskursus tentang katakanlah objek pengetahuan dalam disiplin ilmu akidah, katakanlah ilmu Allah itu berhubungan dengan semua maklumat, semua hal yang bisa diketahui, baik itu hal yang mustahil, hal yang wajib, atau hal yang jaiz. Ini kan berarti objek pengetahuan atau katalah ontologinya gitu ya. Ini berarti semua tentang tadi itu, yang tidak mungkin ada, yang mungkin ada, atau yang harus ada. Nah, kalau dikaitkan dengan epistemologi Islam ini, di sisi mana, Prof? Kira-kira begitu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, gini, kalau ini menurut saya bahwa sampai kemudian kita punya Al-Quran, ya itu kan baru problem yang ke berapa tadi? Yang keempat ya.
problem yang keempat, bahwa di samping akal, pengalaman, dan percobaan, kan gitu kan. Jadi pengetahuan itu kan selama ini kalau melihat empirisisme dan rasionalisme itu, yang pertama karena berpikir logis, melakukan abstraksi, kan gitu kan. Satu. Kemudian yang kedua karena mengalami, melakukan proses eksperimentasi. Kemudian yang ketiga melakukan percobaan-percobaan, eksperimentasi. Meskipun ini juga nanti bisa melalui ini eksperimen, bisa dianggap eksperimen juga kan. Tapi oke, melalui percobaan-percobaan. Kemudian yang keempat ternyata melalui wahyu. Pada sampai di sini itu adalah ternyata pengetahuan itu didapat melalui 4 cara itu, misalnya seperti itu ya, melalui 4 cara itu. Nah, baru setelah itu pertanyaan selanjutnya adalah terserah mau pengetahuan yang kemudian didapatkan itu apakah berasal dari eksperimen, apakah berasal dari eksperimen atau dari proses berpikir logis atau bahkan wahyu, kan gitu kan. Nah, harus melalui ujian tentang kebenaran apa yang terkandung di dalamnya. Termasuk Al-Qur'an, kan gitu. Kalau memang Al-Qur'an kemudian kira-kira apa yang ada dalam Al-Qur'an itu benar enggak ya, kan gitu. Prosesnya 2, falsifikasi atau verifikasi, kan gitu. Meskipun kadang-kadang kita moga-moga masih punya keyakinan yang kuat gitu. Kemudian tidak sembrono juga, begitu sebelum kita mampu melakukan verifikasi, kan gitu kan. Kemudian kadang-kadang kita cenderung menyalahkan. Padahal bukan persoalan kemudian itu memang terbukti salah, kan gitu kan. Belum terbukti salahnya, kita belum mampu melakukan verifikasi. Itu aja kan gitu kan. Nah, contoh kemarin itu dalam Al-Qur'an banyak, misalnya ada fenomena-fenomena laut yang terbelah misalnya itu. Nah, itu ketika orang dulu ketika masih orang pada ngendon di daerahnya sendiri-sendiri, itu sudah nggak logis itu. Masa kok ada laut yang kemudian warnanya berbeda, kan gitu. Belum mampu oleh kamu verifikasi. Nah, ketika kemudian belum mampu itu kadang-kadang orang cenderung GR. Oh, kalau gitu salah Al-Qur'an itu, kan gitu. Tapi dalam faktanya ternyata ada laut yang kemudian ada nggak usah ke nggak usah ke mana itu, nggak usah ke Mediterranean, karena Laut Kaspi nggak usah deh, nih Kulon Progo itu itu kan ada itu laut, atau di di Serayu kan begitu, di Serayu itu ketika bertemu 2 aliran sungai kan itu kan kemudian menyatu, wah, itu mesti, atau ketika ada yang satu habis banjir, wah, itu mesti sudah air tidak mungkin langsung bercampur. Ini pembuktian misalnya. Nah, kadang-kadang kita seperti itu. Termasuk juga Al-Qur'an harus dibuktikan itu. Harus berani dihadapkan pada kira-kira benar dan tidaknya kalau hari ini ya melalui uji verifikasi atau falsifikasi. Nah, kira-kira seperti itu. Dan Al-Qur'an enggak kelihatannya enggak gampang dengan itu. Ayo kan gitu aja. Bahwa a priori ya. Ayo, monggo silakan kalau kayak begitu. Misalnya contoh ayat tadi itu. Ayat Kulfa itu pertama itu ini kalau saya pertama itu kan Allah ketika awal-awal Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an baru sebentar, baru sedikit itu kan, di asyri suwarin. Di asyri suwarin kan dengan 10 surat. Oh, itu pertama itu.
Ketika awal-awal itu masih ketika rodok tengahan kan itu kan diturunkan oleh Allah. Suratin mimitli. Hanya dengan satu surat aja kan. Nah, ketika sudah hampir selesai, satu ayat aja. Enggak usah satu surat, tapi satu ayat saja. Ya, karenanya kalau saya di sini kenapa kok kemudian ada gradasi 10 satu dan kemudian satu surat dan satu ayat gitu kan? Kenapa kok bisa terjadi itu? Karena semakin Al-Qur'an semakin lengkap, semakin sempurna, semakin mau lengkap itu, maka relasi antara konsep-konsep yang ada di dalam Al-Qur'an semakin ribet, semakin rumit, semakin kompleks. Ya, ketika awal-awal itu kan mungkin ya kira-kira baru 10 ayat itu kan hubungannya baru 10 konsep. Berhubungan dengan 10 konsep. Tapi begitu kemudian sudah 500 ayat, maka tidak 10 konsep lagi. Tapi apa? Satu ayat saja itu mesti harus berhubungan dengan 500 ayat yang lain. Nah, begitu kemudian awas 6.666, awas nanti masih ada yang sembrono. Jumlah ayat Al-Qur'an Pak Hamzatun, awas ya jangan 6.666. Katanya 6.200. Oke, itu aja. Nanti dikira kurang terus kemana ayat-ayat yang lain itu kurangnya. Jangan ayat-ayat setan kacau nanti. Oke, jangan meskipun paling enak itu sudah kadung ketalep kita kayak begitu saya. Oke, paling enak itu. Oke. Nah, semakin hubungan ini antara satu ayat dengan ayat yang lain semakin kompleks, maka sudah barang tentu semakin rumit. Ya, ketika ayatnya sudah 6 ribuan, ya sudah. Berarti masing-masing ayat itu harus terkoneksi dengan 6.000 ayat yang lain. Wow, ini yang paling sulit. Karenanya bikin satu aja ampun-ampun. Karena satu itu harus terkoneksi dengan 6.000 ayat yang lain. Tapi kalau pas baru 5 ayat ya paling hanya 5, gampang lah gitu kan. Komposisi hubungannya itu kira-kira ada hanya 5 huruf, itu 1, 2, 3, 4, 5, ya paling ketemu itu. Orang nebak itu bisa, pakai ini ya segitu. Tapi begitu 10, begitu 100, wah semakin sulit. Nah, konsep itu. Makanya saya Ijazul Quran menurut saya paling utama yaitu dari segi apa? Hubungan antar ayat yang satu dengan ayat yang lain. Jadi seluruh ayat-ayat di dalam Al-Quran itu berhubungan satu dengan yang lain. Dan yang itu yang menurut saya tidak bisa dibuat oleh manusia. Jika tidak bisa. Harus meniscayakan satu ayat atau satu konsep harus berhubungan dengan seluruh konsep-konsep yang ada. Nah, itu kenapa kok bisa begitu? Karena seluruh konsep-konsep yang ada di dalam Al-Qur'an memiliki konsep satu tema sentral, Allah. Jadi seluruh konsep yang ada di dalam Al-Qur'an tidak ada satupun yang tidak berhubungan dengan Allah. Dan ini revolusi terhadap budaya Arab. Revolusi terhadap budaya Arab. Karena dalam budaya bahasa Arab sebelumnya, antara satu dengan yang lain itu paling hanya bersinggungan dengan beberapa saja. Tetapi dalam Al-Quran, seluruh konsep yang ada di dalam Al-Quran tidak ada satupun yang tidak berhubungan dengan konsep Allah. Sampai Sofi ketika malam Jumat misalnya, mau mau Jumatan malam dengan istrinya itu aja, wah itu harus berhubungan dengan Allah itu. Cek kutundunga dise, muka-muka dapat ganjaran. Ini selalu ke WC. Kanip nih. Ke WC itu loh Pak. Selalu mesti tidak ada satupun konsep yang kemudian tidak berhubungan dengan Allah. Ini ditemukan dalam konsep-konsep bahasa
yang lain selain konsep Al-Qur'an. Kan gitu. Makanya nanti dalam gambar itu kalau di dalam Tosiku Isuzu itu kan ada selalu semuanya konsep. Tidak ada satu konsep yang ada di dalam Al-Qur'an itu tidak berhubungan dengan konsep Allah. Sampai milih bojo misalnya kan gitu kan, milih bojo pun tetap kan gitu, pilih yang agamanya kuat. Kan gitu. Itu tetap aja selalu berhubungan dengan Allah. Tidak ada yang tidak berhubungan dengan Allah. Nah, ini. Jadi itu kira-kira tanggapan saya dengan apa yang kemudian dianukan oleh Mas Saim tadi. Mas Saim. Karena itu yang kemudian kita kembangkan. Nah, kalau Anda berarti yang hari ini ada 2 proses. Karena pasti sih semuanya sumbernya sudah jelas kan gitu kan. Tinggal kemudian pengetahuan yang sekarang mengendap di dalam otak kita yang kemudian kita yakini kebenarannya itu benar adanya atau tidak. Nah, silakan dibuktikan melalui proses verifikasi tadi, falsifikasi. Ya meskipun misalnya ketika nanti ujian disertasi saya tetap aja nyanggah, oh ini salah selama jenengan mampu mempertahankan ya ya berarti benar adanya kan gitu. Ngeyel loh Pak. Pokoknya ngeyel. Oke. Baik, saya kira itu. Monggo. Ada lagi? Prof, sedikit Prof. Hubung masih hangat. Semua konsep yang ada di Al-Qur'an itu berhubungan dengan Allah. Yang saya tanyakan epistemologi itu masuk di dalamnya semua ada di Al-Qur'an apa tidak, Prof? Artinya gini, epistemologi adalah merupakan suatu ilmu pengetahuan kan? Ilmu pengetahuan yang didapat dari beberapa teori-teori yang dijelaskan oleh Prof. Lutfi itu tadi. Yang saya tanyakan berarti epistemologi itu lebih luas dari Al-Qur'an, apa Al-Qur'an lebih luas dari epistemologi? Kalau kita mengacu kepada Al-Qur'an berarti seperti budaya, antropologi, ya, terus perilaku manusia dan sebagainya itu kan macam-macam, tidak ada yang sesuai dengan yang di dalam di Al-Qur'an. Berarti epistemologi dengan Al-Qur'an itu lebih luas daripada epistemologi. Kalau kita tangkap seperti itu. Karena epistemologi itu adalah ilmu pengetahuan, yang dinamakan ilmu pengetahuan itu adalah yang didapat dari beberapa pengalaman perilaku macam-macam dari budaya, antropologi, sosiologi, dan macam-macam masyarakat dan macam-macam. Terima kasih, Prof. Kalau pertanyaannya gitu salah jalur ya, Pak? Salah jalur. Bukan persoalan luas epistemologi dengan Al-Qur'an, enggak ya. Ya, kecuali sama-sama epistemologi. Bahwa epistemologi dalam Al-Qur'an itu cakupannya lebih luas dibanding epistemologi secara umum. Epistemologi yang dikembangkan oleh masyarakat barat, mungkin seperti itu. Kalau pertanyaannya itu is oke. Kenapa? Karena epistemologi Al-Qur'an yang pertama, Allah adalah sumber ilmu pengetahuan. Dari sumbernya aja kalau epistemologi barat kan tadi hanya proses kreatif, berpikir kritis, eksperimen, eksperian, kan gitu kan. Hanya 3. Tapi kalau epistemologi Islam atau epistemologi Al-Qur'an tambah wahyu kan gitu kan. Oke. Makanya cara memperolehnya juga berbeda. Salah satu, makanya kalau kemudian dalam epistemologi Islam nanti dikenal ada yang namanya apa? Ada yang pertama bayani, ada burhani, ada irfani.
Nah, kalau irfani, proses intuitif, wah ini angel itu Pak, digolek ini epistemologi barat Pak. Karena ya kalau nanti kemudian kalau kemudian apa namanya Yai Muharir itu wes Jong, kalau kamu pengen pinter kan gitu kan, keono dikire itu beda lagi. Cukup balik sendale ke Harir pinter. Iya kan gitu kan. Irfani begitu. Irfani. Nah ini beda. Kenapa? Ya karena epistemologi Islam itu ada satu lagi, bahwa sumber pengetahuan itu adalah Allah SWT. Semuanya kan gitu kan. Untuk sampai kepada Allah itu bisa melalui pikiran kan gitu kan. Bisa melalui hati. Tetapi bisa melalui takarrub juga kepada Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Nah, konsep takarrub ini yang kemudian tidak ada di dunia barat. Kan gitu kan? Tidak ada yang di dunia barat. Selama ini dunia barat itu hanya mengoptimalkan otak dan kemudian indera kan gitu kan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Indera. Tapi untuk hati, nggak dikembangkan. Makanya salah satu kemudian ada nanti kalau di dalam epistemologi Islam, gimana salah satu cara untuk memperoleh pengetahuan itu ya dengan thariqah, is okay. Dengan suluk misalnya, is okay. Kenapa? Ya karena itu tadi. Sumber pengetahuan ada perbedaan persepsi tentang pengetahuan. Ya kalau sudah Gusti Allah semua bersumber pengetahuan itu bersumber dari Allah, baik akliyah maupun hissiyah itu berasal dari Allah, maka kalau sudah dekat dengan Allah kan itu kan ya semua no problem, semua dapat diketahui kan gitu. Makanya kemudian kenapa di pesantren dikembangkan puasa 40 hari misalnya dan lain sebagainya untuk memperoleh ilmu Allah itu kan itu. Nah, itu salah satu metode yang harusnya itu namanya ilmiah itu kalau dalam tanda petik epistemologi Islam. Karena ada perbedaan sumber dan cara memperoleh ilmu. Ya, saya pernah cerita kalau nggak salah dulu. Saya pernah punya guru, Allah yarham itu sudah meninggal hari ini. Dia itu lulusan Pondok Totok. Dia itu mulai ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Itu nang pondok, Pak. Nang pondok wis gak kenal mangan gendeng sekolahan. Gak tahu mangan gendeng sekolahan ya gitu kan. Wes. Kemudian dia jadi pegawai negeri. Nah, setelah dia jadi pegawai negeri, namanya di aliyah ya, karena semuanya belum sesuai keahliannya. Itu ada kursus kilat gitu kan, kursus kilat untuk upgrade guru eksak, guru matematika dan IPA. Begitu ada upgrading gitu kan, guru matematika dan IPA oleh kepala sekolahnya, dia ditugaskan ikut. Dia ditugaskan ikut. Nah, setelah ikut, ya paling cuman berapa sebulan lah itu. Jadi ditatar penataran untuk guru matematika dan guru IPA. Sampean ngerti, orang nggak pernah kenal kayak begitu, diikut penataran, ya wis, blok aja kan. Dan juga pasti nggak concern sama sekali. Mau dipaksa, waduh ikut. Nah, habis dari penataran, tiba-tiba langsung di kepala sekolahnya, kamu habis ini ngajar matematika. Kemudian ngajar fisika. Ya ampun. Oke, coba habis penataran 2 bulan,
disuruh ngajar matematika dan kemudian IPA pada saat itu. Dia mau menolak nggak bisa. Kenapa ya? Karena di antara yang lain paling junior. Karena masih banyak yang senior, maka dia nggak bisa nolak. Akhirnya kemudian oke, ya, kata beliau namanya Pak Romli, namanya Muhammad Romli, kasih waktu saya 2 bulan. Kasih waktu saya 2 bulan. Insya Allah saya siap ngajar. Wah, 2 bulan itu apa, Pak? Puasa 40 hari, bukan li'ila'i kalimatillah, bukan lillahi ta'ala. Dan mempelajari. Hanya waktu 2 bulan dia minta, akhirnya benar. Dia setiap katanya, konon ceritanya hampir setiap hari. Itu karena setiap hari dia belajar. Setiap hari dia tidak ngerti. Iki rumus kayak ngene, iki kira-kira pemecahannya piye. Iki gitu. Pengertiannya gimana ini? Jeluntrungnya dari mana misalnya. Oke, hampir setiap dia kesulitan untuk memahami rumus-rumus tersebut, bisa dipastikan dia mimpi, malamnya mesti mimpi menemukan pemecahan, dan itu selalu 4 bulan kemudian. Setelah 40 hari dia sanggup. 2 tahun kemudian dia dianggap sebagai guru matematika terbaik untuk tingkat kabupaten. Nggak ada background matematikanya. Ya, alhamdulillah gara-gara kayak begitu akhirnya kemudian matematikanya bahasa Arab itu Kang Saim. Saya ingat betul itu ketika beliau ngajar tentang teori dilatasi. Dia enak aja, ad-dilatasi. Ma huwa dilatasi. Ad-dilatasi huwa at-tazhir wa takbir, katanya gitu. Karena matematika Arab. Jadi dia enak ketika menguasai itu. Ya, lagi-lagi ya kira-kira seperti itu. Dan cara-cara seperti ini nggak ada epistemologinya. Makanya nanti siapapun aja, meskipun nanti kalau ada tokoh-tokoh, nggak apa-apa. Oh, cara memperolehnya begini ternyata, kan gitu. Misalnya ada epistemologi Mbah siapa gitu kan, ya, nanti kayak begitu. Salah satu di antaranya adalah harus riadohnya apa? Harus puasa hari dulu. Banget ini tentang epistemologi yang terakhir tadi, katalah pendekatan diri kepada Allah. Pertama, kalau tidak salah kata Imam Ghazali ya, ibarat misi hati kita dengan ilmu itu bisa dari atas, bisa dari bawah. Dari atas itu hisiyah akliyah yang diumpamakan dengan ngisi balong. Ngisi balong pakai air yang ada di irigasi, dialirkan ini dari atas. Ya, dari atas. Nah, irigasi itu berarti hisiyah akliyah, berarti indrawi dan akal. Kemudian ada teori yang kedua dari Al-Ghazali itu dengan ngebor tanah sampai dalam, semua kotoran-kotoran udah hilang, nanti muncrat air yang sangat jernih dari dalam. Itu yang dari hati ya, kata Imam Ghazali. Ketika sudah sama-sama ilmu, nggak peduli dari manapun, bagaimanapun caranya, kalau memang itu ilmu yang terbukti benar, semua adalah bersumber dari Allah. Karena kata Imam Ghazali, kalau dari atas itu menyerapnya melalui hissi akli, melalui indera dan akal, itu adalah fenomena yang cocok dengan nuskhoh, dengan cetak birunya Allah di Lauh Mahfuz. Sementara kalau hati kita dibersihkan dari semua kotoran, hati kita ini akan punya akses langsung kepada alamul malakut, dan disitulah Lauh Mahfuz. Kalau yang pertama harus melalui belajar, melalui penelitian, experience, verifikasi, dan seterusnya. Kalau yang kedua, yang hati itu cukup membersihkan hati, nanti punya akses ke alamul malakut Lauh Mahfuz, dan otomatis
semua informasi ilmu ada di sana. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan, ini nggak usah jauh-jauh, bapak saya sendiri. Kebetulan tadi saya baru meneriakan orang tua, sowan Kiai Fuad, kakaknya Gus Anam. Beliau tadi cerita karena ketemu putra guru banyak cerita. Beliau itu pernah punya amalan begini, amalan padang ati. Jadi minta ijazah kepada kiai, amalan padang ati. Dijawab nggak ada. Tapi kemudian kiai yang dimintai amalan itu memberi gambaran sebagaimana pendekatan Al-Ghazali tadi. Asal hati itu bersih, maka nanti hati itu akan padang. Hati nek padang bisa lihat apapun. Dan itu orang tua saya itu praktek dah pokoknya 40 hari. Asal sampean hati itu nggak pernah kosong dari Allah, yakin nanti bersih dan apapun kamu ketahui. Ya. Karena ini amalan gitu ya, tertantang beliau lakukan 33 hari, beliau itu sudah hatinya itu bisa melihat apa yang mata tidak bisa melihat. Hal yang sifatnya empiris. Contoh, dalam jarak 150 meter, mata ini mustahil melihat tulisan yang besarnya mungkin hanya 5 cm. Mustahil mata ini. Tapi hati itu bisa. Bapak itu waktu itu saya itu bisa membaca yang jarak oleh mata nggak mungkin bisa. Dan kemudian diverifikasi. Ternyata benar. Nah, kemudian mamanya baca, waktu itu saya baca Quran. Jangankan cuma 1 lembar, 1 juz saya baca, begitu ditutup karena padangnya hati, itu tulisan itu masih terlihat jelas. Nah itu epistemologinya. Ini kan berarti kan pakai kata Imam Ghazali kan memang yang tertinggi itu kan intuisi tadi itu. Jadi karena ilmu itu nurun qadzafahullahu fi qalbil mu'min, cahaya yang keilmuan yang Allah letakkan di dalam hati. Jadi memang kuncinya yang paling beda dengan epistemolog yang lain ya memang hati kedekatan dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah ya apapun akan bisa kita ketahui. Baik. Saya kira sampai di situ is oke. Nah, ini koreksi terhadap kita bersama. Kenapa? Ya karena memang sumber pengetahuan. Pengetahuan memang bisa diperoleh dari cara-cara termasuk diantaranya puasa tadi itu melalui media riyadhah tadi itu. Nah, cuman tetap dari manapun teori pengetahuan tersebut kita peroleh. Pertanyaan yang kelima itu tetap harus kan gitu kan mau dihadapkan pada proses kira-kira pengetahuan tersebut benar apa enggak kan gitu. Nah, kita terjebak di sini. Kadang-kadang kita terjebak di sini. Mungkin gara-gara pengetahuan itu didapat melalui proses kasyaf gitu kan. Melalui proses kasyaf, maka langsung biasanya apa? Tanpa ada proses falsifikasi, proses verifikasi, langsung kita yakini benar adanya. Nah ini yang problem di situ. Bahwa kemudian diperoleh dari situ is okay gitu. Meskipun diperoleh dari manapun, tetap masih ini. Pertanyaan kelima ini loh tadi itu. Oke, ini benar enggak? Kita langsung kita yakini semuanya karena ini ya begitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita kemudian hanyut oleh karena ini proses yang khariqul ada barangkali seperti itulah. Ini proses yang spesial. Kemudian hasilnya juga spesial. Oh, belum tentu kan itu kan. Bisa jadi dari setan ya. Iya kan gitu, jangan-jangan kayak gitu kan. Makanya ini tetap harus melalui, ingat bahwa tetap ada proses verifikasi, proses klarifikasi. Ya, jangan kemudian langsung diemplok kan gitu. Nah, sama dengan tadi, apapun metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan, maka setelah pengetahuan itu diperoleh, maka harus mau dihadapkan pada kira-kira pengetahuan itu benar apa enggak kan gitu. Nah, ini yang seringkali kita hanyut di situ.
menurut saya kita hanyut di situ, apalagi nih tradisi ini apa namanya Mas Soim, wah begitu hasil kayak begitu, ini kayak gitu masih ditanya bener orang. Ini hasil puasa masih ditanya bener orang. Inilah yang kadang-kadang padahal harus dihadapkan itu kan gitu, bahwa itu diperoleh melalui wahyu atau melalui impen, melalui riyadhah, oke kan gitu kan. Tapi ketika dihadapkan dengan itu kadang-kadang nggak terima, wah kacau ini. Itu aja. Jadi kira-kira seperti itulah. Ya kita harus kritik juga terhadap diri kita seperti itu. Diri kita seperti itu. Meskipun kita juga tadi itu jangan kemudian itu ilmiah karena diperoleh, ya itu kan ilmiah ala barat. Kalau ilmiah ala epistemologi Islam, oh it's okay, ilmiah itu kan ilmiah. Bagi saya misalnya contoh ilmiah, bagi saya ilmiah itu misalnya apa? Siapa yang di sini yang punya ake? Yang punya keris misalnya, oh ini yang punya itu ada auranya, ada kekuatannya kayak begitu. Bagi saya itu sesuatu yang ilmiah. Kemudian ada ilmiah, itu sama ilmiahnya dengan ketika ada besi paku memiliki kekuatan magnetik, kan gitu kan. Kalau hanya paku tidak kemudian tidak dieslek dengan magnet, kan, maka dia kekuatan magnetiknya lemah. Tapi begitu kemudian digosok dengan magnet, benar kan. Kalau gosoknya esrek-esrek kayak begini ya diluai hilangan gitu kan. Nah, memasukkan energi itu hampir sama dengan itu. Ya kalau kita hari ini belum bisa, saya sendiri belum bisa memasukkan seperti itu di dalam tempat-tempat tertentu misalnya, ya bukan salah apa, karena saya yang nggak bisa. Yang nggak bisa kemudian mengambil energi dari luar, kemudian masukkan ke dalam atau melekatkan dalam sesuatu benda tertentu. Dan ini sama, ini gara-gara kenapa saya berpikiran ini, itu gara-gara gini, gara-gara hadis Rasulullah ketika lewat ninggoni kuburan, kemudian ada orang yang menangis gitu kan, karena disiksa di dalam kubur. Kemudian Rasulullah ngambil pelepah kurma, kemudian ditancapkan di kuburan tersebut. Nah, selama kemudian pelepah kurma itu masih basah, masih belum kering, maka karena Rasulullah ngerti doanya kemudian nancep nih gini pelepah kurma kan gitu. Ya kan saya yang nggak tahu gimana cara memasukkan unsur doa di dalam pelepah kurma, ya tak tancep ya podo ae, orang ngaruh babar blas kan gitu. Kenapa? Ya karena saya nggak tahu caranya. Ya itu bagi saya seperti itu. Jadi bagi saya ya pelepah, kenapa kok kemudian pelepah? Karena di dalam pelepah kurma tersebut Rasulullah telah memasukkan unsur doanya. Lu kok bisa? Ya karena Rasulullah mampu, punya ilmunya. Kalau saya nggak punya ilmunya ya. Oke. Nah, meskipun ini kadang-kadang ditiru. Karena Rasulullah kayak begitu, ya oke kita ketika nengoni kuburan metik daun-daunan atau apa kemudian ditaruh di atasnya sebelum dianggap sunnah. Ya wes lah. Misalnya, oke deh itu niru anunya. Tetapi kan yang pertama nggak bisa kita tiru adalah ilmu bagaimana kemudian memasukkan unsur doa itu dalam apa yang kita sentuh. Itu yang belum bisa kita tiru. Yang kita tiru baru metik daun-daunan atau kembang yang kemudian dibiarkan sampai kering dianggap. Nah, memasukkan unsur doanya itu yang belum punya kita. Oke. Ya tetap baik ketika masih disiksa ya wajar kita belum ngerti ilmunya. Oke, jadi gitu. Jadi semua bagi saya itu logis ya, termasuk apa ya? Ini praktek paham satun termasuk Kang Soim itu kalau kemudian didatangi orang yang kemudian kudunen itu
Didatangi orang udunan, kemudian minta obatnya, Gus ya misalnya kayak gitu, langsung di banyu akuang, kemudian Semua air putih pokoknya. disebul Izin ternyata bertanya, Prof. Satu makbul. gigi paku. Prof, Mampu izin Mas. bertanya. Oke, monggo silakan, Mas. Saya kemarin baca terkait dengan salah satu kisah Kiai Hasyim Asy'ari. Dalam kisah atau kisah pada saat beliau itu berguru dengan Mbah Khalil Bangkalan, beliau itu diintikani sama Mbah Khalil Bangkalan bahwa Mbah Hasyim sudah belajar selama 120 tahun. Selama 120 tahun, padahal pada saat itu beliau usianya belum ada 50 tahun, tapi Mbah Khalil sudah mengatakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu sudah belajar 120 tahun. Hal itu dilakukan belajar ilmu sama Mbah Bukhari itu 40 tahun, Imam Syafi'i 40 tahun, dan satu lagi saya lupa itu belajar 40 tahun. Intinya belajar dengan ulama-ulama besar itu salah satunya. Kami ulang, belajar kepada Imam Bukhari 40 tahun, belajar kepada Imam Syafi'i 40 tahun, belajar kepada Imam Al-Ghazali 40 tahun. Jadi di totalnya ada 120 tahun. Nah, terkait dengan epistemologi Islam itu, gabungan itu kita pertama saya itu sulit untuk membedakan. Ini termasuk kajian empirisme apa a priori. Nah, kalau kita diposisikan sebagai peneliti, apa yang kita lakukan, sebatas apa kita sebagai peneliti agar kita kelihatan objektif. Pun secara irasional bahasanya, hal-hal begitu itu diceritakan Gus itu kan hal yang wajar dalam dunia Islam. Tapi kita, profesional kita sebagai seorang peneliti atau sebagai seorang ilmuwan, kira-kira bagaimana, Matur Suwun? Ya, oke. Di sini Pak, kadang-kadang kita mau keluar dari mainstream apa enggak gitu kan. Oke, ini ada satu, silakan, monggo nanti dikembangkan lebih lanjut. Di dalam konsep Islam ada konsep dinamakan ar-ru'yas shadiqah. Oke, ya. Yang ini belum dikaji banyak itu kan. Karena mumpung kali ini, kenapa kok kemudian kayak begini ini? Ya alhamdulillah. Saya baru kepikiran ini, terus terang baru kepikiran malam ini, gara-gara sampean tanya Mbak Hasyim itu tadi. Kalau kemarin-kemarin saya ditanya kayak gitu ya kira-kira mungkin nggak punya pendapat seperti ini. Ini gara-gara jenengan tanya begitu, kemudian saya nyambung dengan ru'yas shadiqah. Kemudian dalam beberapa hari ini saya baru baca cerita silat. Baca cerita silat tentang bagaimana proses kultivasi. Kultivasi itu artinya apa? Ya Kenaikan kelas. Kenaikan kelas, tapi kemudian di tempat yang lain, pada dimensi yang lain. Saya terus terang gara-gara sampean ini kemudian saya nyambung ru'yas shadiqah satu, dan kemudian saya nyambung berapa kali saya bermimpi. Kira-kira jenengan kalau mimpi ke namanya janjing dan lain sebagainya, kira-kira waktunya lama atau sebentar? Lama. Lama kan? Bahkan bisa Lama. seharian. Bisa seharian kan? Iya. Oke, padahal faktanya Tidak ada semalam. tidak ada semalam. Nah, ini kan berarti ada durasi waktu yang berbeda antara dalam. Nah, ini saya baru kepikiran. Ru'yas shadiqah tadi itu. Di dalam konsep Islam ada loh ya, ru'yas shadiqah itu. Dalam proses alam mimpi ini, waktu biasanya menjadi sangat panjang jika kemudian dibandingkan dengan waktu kita. Boleh jadi kan gitu, boleh jadi. Mbak Hasyim itu sering bisa bermimpi seperti itu. Ya, kalau mimpi sehari, mimpi misalnya sejam aja, itu kadang-kadang orang bisa mimpinya berhari-hari kan.
Oke kan? Kita itu kalau mimpi satu jam itu satu jam, tapi mimpi kita itu bisa berhari-hari. Boleh jadi kan gitu. Mengenai bagaimana teknik agar supaya kita bisa bermimpi, saya belum tahu itu. Tapi pasti ada tekniknya. Saya yakin ada tekniknya. Salah satu di antaranya wong pengen mimpi Kanjeng Nabi, ketemu Kanjeng Nabi dan lain sebagainya kan ada. Dan masing-masing orang pasti punya teknik yang berbeda. Cuman sampai hari ini saya belum punya teknik biar saya bisa mimpi ketemu siapa gitu misalnya. Kalau saya punya tekniknya itu, waduh ampun, saya kira-kira kalau Kang Soem itu ya kira-kira gimana ya saya kalau ketemu artis ini gitu bermimpi. Misalnya, ya untung aja nggak punya ilmunya dia. Oke, untung nggak punya ilmunya. Nah, saya kok kepikiran, terus terang ini baru kepikiran hari ini saya. Oh iya, ternyata kemudian masuk dalam dimensi mimpi itu boleh jadi waktunya menjadi yang dalam dimensi waktu kita itu hanya 2 jam, tapi ketika bermimpi itu bisa kadang-kadang berhari-hari. Oke, kalau kira-kira seperti itu mengenai teknik orang kemudian bagaimana kemudian bisa bermimpi, saya yakin ada banyak itu. Sama dengan ini, sama dengan tadi itu teknik apa namanya kayak yang diterapkan oleh dalam teknik agama tradisi Zen misalnya, bahwa setiap orang kemudian bukan hanya lewat puasa, tapi juga bisa dipraktekkan lewat eksperimen. Misalnya siapa yang kemarin itu baru meninggal, Syekh Jabir, ya kan? Syekh Jabir itu kan bagaimana kemudian dia bahwa dia mengajari orang-orang untuk bisa cepat menghafal ayat Al-Quran. Tidak dengan cara menghafal, tapi dengan proses copy. Sama dengan orang mengcopy. Makanya ketika Syekh Jabir kemudian membaca Quran, makanya ketika proses itu terjadi tidak boleh begini kan, tapi kemudian disuruh ke depan. Jadi ketika dalam pandangan mata kayak begini, mata kita melalui proses sama dengan proses mesin kopi itu, fotokopi itu kan. Nah, begitu kemudian itu scan misalnya proses scanning, setelah itu ditutup ya sudah. Kita tidak melihat wong nggak ada lagi itu ya. Adanya itu udah di sini kan gitu kan, dalam pikiran kita. Dan teknik-teknik seperti itu bisa dikembangkan sebenarnya. Dalam kehidupan real itu dikembangkan dengan cara apa? Pembiasaan. Nah, kita yang kadang-kadang. Jadi begitu, meskipun ini yang kayak begitu itu kan kadang-kadang dalam dunia hasanah Islam tumpang tindih. Ya termasuk Mbah Holil Bangkalan itu kan gitu kan. Ya berapa tahun itu proses pertemuan dalam mimpi kan gitu. Kalau secara faktual ya kacau kan gitu kan. Ya, cuman tidak dianu itu kan gitu kan. Mungkin seperti itu. Dan nanti sebagai Anda peneliti, mungkin bisa verifikasinya, penjelasannya seperti itu. Nah, yang itu yang malah perlu dibuktikan. Menurut saya, kalau memang benar dari seperti itu, yang kemudian harus dilakukan oleh peneliti, benar enggak Mbah Hasim punya teknik bermimpi? Itu yang harus dicari. Selama kalau dia enggak punya skill untuk bisa bermimpi dengan dengan para musannif, ya, itu berarti ya kira-kira lebih banyak bohongnya dari bandandaknya. Tapi kalau kemudian Mbah Hasim ternyata punya teknik bermimpi, maka nah sekarang sebagai peneliti itu tadi pertanyaannya, punya enggak Mbah Hasim itu punya amalan yang itu. Menurut saya kalau kita berbicara masalah tekniknya agak susah kelihatannya. Ini kan kita mengambil dari pembuktiannya bahwa termasuk Mbah Hasim dari Mbah Hasim paham ilmu, Mbah Hasim paham terkait dengan ilmu agama. Jadi, nah itu apakah itu bisa termasuk membuktikan bahwa memang itu benar adanya? Makanya saya tadi saya yang tadi cerita guru saya tadi itu
40 hari, kemudian setiap hari mimpi menyelesaikan puisi itu ketika ada masalah. Nah, itu lagi mimpi kan apa itu? Itu berapa lama? Oke, ya, oke. Ya, saya pernah membaca itu kalau tidak salah lagi-lagi Ihya Al-Ghazali juz 3 itu Al-Ghazali mengatakan ru'ya shadiqah itu lebih bisa dipercaya dari alam nyata. Satu itu. Jadi memang betul sekali Prof. Jadi ru'ya shadiqah ini memang kan ru'ya as-shadiqah antun minal wahyi kata Nabi gitu. Wahyu pertama juga dari ru'ya as-shadiqah. Kemudian bahwa apa yang dialami dalam kisah Mbah Hashim dengan gurunya Syekh Khalil Bangkalan itu kan kalau kita pasti iman, pasti percaya peristiwa Isra Mi'raj. Makanya kan ada istilah toyul ardi dan toyul zaman. Toyul makan, toyul zaman, melipat tempat, jarak dan melipat waktu. Isra Mi'raj itu kalau didekati dengan akal sekarang, ya nggak ketemu wong roketnya Elon Musk aja butuh 4 bulan sampai Mars. Nabi itu kurang dari 24 jam. Bahkan kurang dari semalam sudah PP sampai Sidratul Muntaha. Yang waktu itu ketika sahabat Abu Bakar diwaduli, kata Allah, semi membuli ya. Karena teman kamu itu ngomong baru Isra ini, kamu masih percaya? Beliau pakai logika yang sederhana. Kalau memang dia mengatakan begitu, saya 1000% percaya. Wong saya sudah percaya yang lebih gila dari itu. Apa itu? Wahyu yang turun dalam detik, dibutuhkan sekarang, turun sekarang dari Lauh Mahfuz. Itu kalau pakai akal sekarang sebenarnya sudah agak ketemu tuh. SMS dari Amerika Serikat, pakai akalnya orang zaman dulu butuh berapa, Prof? Lama sekali. Tapi teknologi sekarang, dan itu bisa dihitung ya secara matematis ya, perjalanan WA kita atau SMS kita dari Amerika ke Indonesia itu kan berarti karena memang ada teknologinya, berarti kan bisa diukur. Kan begitu ya, kira-kira begitulah. Nah ini lagi-lagi teknologinya Allah itu sebetulnya semakin ke sini akal sebetulnya semakin bisa memahami. Ya, jadi kira-kira ya bunganya itu kira-kira sejenis dengan perjalanan Isra Mi'raj, melipat tempat, melipat waktu. Kemudian juga perjalanannya mungkin kalau lebih diilmiahkan dengan keilmuan modern, itu seperti perjalanan tadi itu, SMS, perjalanan tayangan langsung kayak sekarang, saya ngomong sekarang di Purwokerto langsung ditangkap sekarang, ini hal-hal seperti ini memang barangkali kalau diteliti pakai pendekatan-pendekatan tertentu akan bisa ketemu lah, bisa teruji secara ilmiah. Sekira peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa mimpi yang seperti tadi itu, dan ada kisah-kisah yang lain sebetulnya yang kira-kira mirip itu yang biasanya dalam konsep keilmuan Islam itu ada toyul ardi atau toyul makan dan toyul zaman, bisa melipat tempat, melipat waktu ya. Babonnya adalah peristiwa yang ternyata hari dari SMS itu kita sudah menemukan sesuatu yang menurut akal 50 tahun itu nggak mungkin, atau 100 tahun yang lalu nggak mungkin bisa kirim surat dalam waktu sesingkat-singkat bisa sampai dengan jarak yang sangat jauh masih sama-sama. Oke, nah, yang memang harus terhadap kasus tadi. Saya kritisnya seperti itu. Tahun-tahun yang lain itu melalui As-Shadiqah kan gitu. Karena di durasi waktu As-Shadiqah pasti mengalami yang lebih panjang daripada ada beberapa tradisi. Imam Syafi'i biasanya dikatakan di dalam kandungan ibu 2 tahun. 4 tahun.
4 tahun. Oh, bingung dokter kandungan itu bingung. Untuk membaca seperti itu Pembuktiannya kenapa? bagaimana? Iya, kenapa kok begitu? Ini secara teoritik gitu kan. Yang namanya bayi itu akan berkembang sampai kemudian 7 bulan. 7 bulan itu berkembang terus naik. Setelah 7 bulan itu tidak mengalami sampai dan tidak makan. Oke, coba nanti silakan berapa hadis itu. Imam Bukhari mengoleksi berapa hadis, menerima berapa hadis. Oke. Padahal Imam Bukhari juga ketika kemudian menerima hadis itu kadang-kadang harus berpindah ke sana demi satu hadis. Bulan-bulan, berhari-hari untuk mendapatkan satu hadis saja. Wah, ini bagus itu. Ya, ini yang makanya ini juga ada silakan nanti namanya Naqdul Matni kan gitu kan. Di samping dengan Naqdus Sanad juga kita harus melakukan kritik terhadap materi di samping silsilahnya. Itu beberapa hal yang kemudian bisa kita cermati deh dalam. Oke, baik. Sebagai pengantar ini terakhir, sebagai pengantar untuk nanti tulisan Anda. Tadi kan sudah jelas ya. Oke, silakan mau ngambil tokoh atau kalau memang kesulitan ngambil tokoh ya silakan ambil buku kan gitu kan. Apa filmologi. Silakan tokoh itu ditanya apa pendapat tokoh tentang pengetahuan itu apa sih? Sumbernya di mana, kemudian cara memperolehnya bagaimana. Sudah 3 hal itu ada, ditanya hal itu aja. Tokoh, ditanya 3 hal itu, semoga. Jadi begitu Pak Abidin, ambil tokoh, ditanyai tokoh itu. Hei, kan gitu. Dengan kira-kira menurut sampean itu ilmu pengetahuan itu apa? Berarti melalui mimpi Prof karena udah meninggal. Silakan. Nanti apa? Ini melalui metode ru'yah shadiqah. Tolong ditanya itu. Jadi itu aja epistemologinya. Jadi ditanya kan pandangan mereka, pendapat mereka yang ilmu pengetahuan itu apa, atau pengetahuan itu apa, cara memperolehnya minimal ditanyakan. Oke, 3 itu yang ditanyakan. Moga-moga ini bisa jadi hariah kita semua. Untuk memasakkan pemikiran luar biasa dari umat Islam, tokoh-tokoh kita yang masih terpendam ini. Kalau ya Muharir siapa lagi kan gitu kan. Masa dengan gurunya enggak dharma itu harus berbakti. Gimana cara berbakti dengan gurunya? Ya dengan cara itu. Mengangkat kembali pemikiran-pemikiran sang guru. Hari ini tak kasih kesempatan mengangkat pemikiran-pemikiran sang guru itu. Siapa? Nah, itu. Nah, yang terpenting bahwa data-datanya harus verified, harus original, harus data-data yang sahih kan gitu kan. Oke, data-data yang terpercaya. Oke. Itu mungkin besok kita akan secara spesifik pemikiran-pemikiran epistemologi yang berkembang di kalangan Muslim. Mungkin kita akan bisa bicara mungkin Abu Jabiri misalnya yang sekarang dikonstruksi dalam 3 yang terkenal itu Burhani, Bayani, dan Ghazali. Misalnya ada beberapa hal. Mungkin kita akan bicara itu besok. Oke, saya kira itu. Terus monggo silakan kalau ada konsep-konsep yang lain. Absen belum dibuka. Absen malah ketutup kan. Wes dibuka. Dibuka kan. Oke. Ada yang belum bisa absen enggak? Belum bisa absen, saya buka banyak. masih
Perasaan saya itu kosong. Enggak, saya dibuka. laptop Pak.